warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rinaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Jadi Pak Rinaldi, pada kesempatan ini kita akan melakukan praobservasi. Jadi ini praobservasi dilakukan sebelum observasi dalam kelas. Ya, jadi hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Ya, sebelumnya nanti ini setelah pra akan dilanjutkan lagi pasca observasi. Iya. Adapun tujuan dilakukannya praobservasi ini Pak, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Jadi percakapan praobservasi ini Pak bertujuan sebagai persiapan awal ya. Sebelumnya nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid Bapak. Ya. Ya, jadi begitu ya Pak. Ya, jadi sebelum jadi di dalam praobservasi ini Pak akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada murid-murid Bapak itu apa ya Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit. Untuk tujuan pembelajarannya, karena insya Allah pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang materi beriman kepada Rasul. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan targetnya kami ingin capai. Yang pertama itu siswa mampu mengetahui dari nakli tentang beriman kepada Rasul. Itu dari segi pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya itu tujuannya siswa dapat menuliskan tentang dalil beriman kepada Rasul. Iya. Jadi itu tujuannya ya Pak. Kemudian Pak, kira-kira ya area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan di dalam kelas, yang kira-kira bagaimana bentuknya itu? Untuk area pengembangannya sendiri, insya Allah pertemuannya yang akan saya lakukan, saya berencana untuk mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan siswa itu. Ya. Itu Pak. Ya, kira begitu ya Pak. Kemudian kira-kira rancangan pembelajaran atau metode apa yang Bapak akan lakukan pada saat nantinya observasi dalam kelas ini? Untuk rancangannya atau metodenya, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana menggunakan beberapa model atau metode pembelajaran seperti metode gameplay, rencananya, kemudian ada diskusi kelompok dan juga tentunya tanya jawab. Ya, ada diskusi, gameplay, ya. Kemudian Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak tampilkan nanti pada saat observasi di dalam kelas? Untuk medianya, karena rencananya sudah ada metode yang ada disiapkan, jadi medianya itu berupa lembar kerja siswa, kemudian juga puzzle nanti digunakan untuk metode pembelajaran gameplay, di mana siswa menyusun puzzle tersebut yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari Pak. Bagus, luar biasa Pak ya. Iya. Karena yang Bapak siapkan sebagai media pembelajaran adalah puzzle. Nantinya ini puzzle ini akan kira-kira mungkin anak-anak menyusun itu ya Pak. Menyusun kemudian menampilkan kembali, memperlihatkan kepada teman-temannya hasilnya. Iya, baik Pak, bagus sekali media yang Bapak rancang.
Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Pembelajaran atau kegiatan pembelajaran? Untuk pertemuannya itu hari Rabu Pak. Hari Rabu. Di kelas 84. Oh, kelas 84. Iya. Hari Rabu kelas 84. Jam berapa itu? Jam pertama. Jam pertama. Ya. Baik Pak ya. Nanti insya Allah di hari Rabu atau besok ya, besok insya Allah, ya besok insya Allah. Saya nantinya akan ke kelas Bapak, melihat Bapak pada saat proses pembelajaran. Saya akan melihat Bapak akan menilai istilahnya ya, mencatat juga apa nanti akan terjadi di dalam kelas itu. Baik Pak ya. Pak Renaldi, kira-kira apa gambaran yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi gambarannya setelah kita melakukan percakapan ini, saya mendapatkan beberapa hal. Tentunya saja itu persiapan mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti metodenya atau media yang akan disiapkan selanjutnya. Oh iya. Artinya tidak deg-degan lagi nih ya. Artinya sudah ada persiapan memang sebelumnya. Baik Pak, terima kasih atas perbincangan atau percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, karena ini baru awal ya Pak. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah bersedia menjadi rekan sejawat yang mau saya observasi. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu besok insya Allah ya Pak. Besok insya Allah. Jadi untuk percakapan hari ini Pak, saya kira sudah cukup. Insya Allah kita bertemu kembali besok di observasi di dalam kelas. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba menghadap ke sini semua, jadi bangku saya. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Caranya kemudian bagaimana? Kalau saya mengatakan shollu ala Nabi, kalian cukup menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Anak-anakku sekalian, mengapa sekiranya kita berselawat itu supaya kita sebagai wanita Islam di Indonesia dan juga sebagai siswa negeri Singapura senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menumbuhkan cinta kita kepada beliau supaya kelak di akhirat kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi rasa cintalah yang membuat kita untuk tetap bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena orang tanpa cinta, tanpa perasaan, tidak akan rela untuk berkorban kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mari senantiasa kita menumbuhkan, belajar untuk terus mencintai. Karena saya ingin percaya kita semua di sini di ruangan ini masih terus belajar untuk terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Oke? Nah, untuk selanjutnya yang mata siapa yang tidak hadir. Alhamdulillah. Merasa
Alfian. Muhammad Ilham. Muhammad Rafli. Ahmad Mafaldi. Bakir Ahmad Jamaluddin. Awal. Oke. Ada satu yang alfa dan satu yang sakit. Sekarang sebelum kita mau belajar, saya ingin mengajak terlebih dahulu kepada anda sekalian untuk memperbaiki kembali niat kita datang ke sekolah. Memperbaiki kembali niat kita datang ke sekolah. Karena kenapa? Sesuatu yang dibarengi dengan niat yang baik itu sangat baik hasilnya. Maka dari itu, mari kita bertanya dalam diri sendiri, apa sebenarnya tujuan ke sekolah, kenapa ke sekolah? Pasti ada alasannya semua. Karena kita hidup pasti mempunyai alasan untuk hidup apa. Nah, sebagai seorang siswa tentu punya alasan juga kenapa ingin sekolah kan? Kenapa ingin sekolah? Mau membahagiakan orang tua, mau dia sukses dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Alasannya yang penting baik dan benar. Jangan alasannya yang buruk. Jadi mari perbaiki niat ke sekolah kita kenapa? Dan ingat kita terus orang puasa supaya apa? Supaya itu menjadi penyemangat untuk kita semua. Yakin dan percaya satu dan dua suatu hal kebaikan yang terjadi pada hari ini kepada kita itu tidak lain tidak bukan adalah doa dari kedua orang tua yang terkabul. Selanjutnya, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita screening terlebih dahulu. Jadi tujuannya screening itu adalah untuk melatih kefokusan. Jadi begini, kalau ada kata saya silakan lakukan. Ya. Perintahnya itu. Kalau tidak ada kata saya, yang dilakukan ini. Ini melatih keputusan tak, karena masih pagi, masih jam berapa ini? Masih jam 9. Masih pagi, masa sudah jam 9 ini, otaknya sudah lengkap sama kita. Kamu kita? Saya berkata permainan dimulai. Saya berkata silakan berdiri. Oke, silakan duduk lagi. Oke, lagi. Ulang, fokus, tetap fokus. Saya berkata, angkat tangan kiri tak. Saya berkata, angkat tangan kanan tak. Tetap tangan kiri atas. Ya, tetap tangan kiri. Saya berkata, silakan turunkan keduanya. Kemudian duduk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak berkata tepuk tangan. Oke. Saya berkata permainan selesai. Silakan duduk semua. Oke, fokus kita. Fokus nah. Ingat, tetap fokus. Oke. Selanjutnya kita masuk materi. Jadi silakan naikkan ke semua buku tak. Buku catatan dan buku tulis. Buku tulis dan buku paket. Yang tidak ada bukunya silakan bergabung sama temannya nah. Kami teman bergabung. Silakan buka halaman 122 di depan tulis Fadilah. Oke. Minggu lalu kita sudah mencatat tentang beriman atau cara mencintai para Rasulullah. Kita sudah mencatat semua toh? Nah, sekarang kita mau tahu dalilnya. Dalil dalam artian landasannya atau tujuannya. Karena dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang cara kita mempercayai Nabi dan Rasul. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengetahui dalil beriman kepada Rasul. Yang kedua mengetahui cara meneladani Rasul. Jadi kita yang pertama dulu mengetahui dalil iman kepada Rasul. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, silakan buka halaman
136 di bukunya. Di situ kan ada tulisan Al-Quran. 136 buka. 136 kan? Ya, lihat semua itu laku ada. Quran surah Al-Imran laku ada. Nah, saya harap nanti kita mau mengaji bareng, maka dari itu alangkah baiknya terlebih dahulu kita tulis itu laku ada. Tulis di ayatnya sama artinya saja, ayat sama artinya. Azza ayat sama artinya. Ya sama lagi Quran surah Al-Imran itu. Saya juga menulis ini. Ada yang sudah? Ya santai. Jadi sebelum kita coba dengan semua, berarti bagi tulis. Ayo, dengan semua ya. Sebelum kita lanjut materi atau lanjut penjelasan mengenai dalil atau artinya ini, kita mau mengaji sama-sama dulu. Mengaji sama-sama. Jadi setelah saya mengaji, kalian ikut. Kalian ikut kan? Kalian ikut. Dengar tidak? Setelah saya, kalian mengikut. Jadi kita mengaji sama-sama. Nanti ada satu orang yang bisa baca artinya. Siapa yang bisa baca artinya satu orang? Coba angkat tangan kak. Saya bisa ya, saya. Artinya saja artinya. Nanti Oke, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad rammanallahu 'alal mu'minin. Ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah
yang artinya Allah telah mengajarkan kepada orang-orang beriman ketika mengutus seorang rasul Muhammad mendatangkan mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya menunjukkan mereka dalam mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Insan. Ya, kemudian kita dimulai. Jadi Quran surah Al-Imran itu ayat Jadi Quran surah Al-Imran itu ayat 163 itu jelaskan tentang ada seorang rasul diutus di kalangan kita. Di kalangan kita. Ya, tidak ada yang rasul setelah Nabi Muhammad. Oke? Di kalangan kita. Jadi tidak ada nanti alasan orang itu jahilah bilang tidak aku tahu saya. Padahal kan sudah jelas diturunkan Rasul di antara kalangan kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang terkait mengetahui cara mengenai Rasul. Di sini saya ada gambar. Dan nanti perwakilan kelompok saya jelaskan dulu nah. Kita bermain nanti, bermain puzzle. Tahu puzzle? Yang pasang-pasang sampai susun kau disusun. Kita perwakilan kelompok maju ke sini depan. Perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok. Ayo naik kelompok berapa ya? Kesulit di sini. Semanggi. Jangan lihat. Kita lagi orang. Jangan dulu baiklah. Enggak. Oke. Jadi katanya silakan disusun itu pasalnya. Bagi yang tidak sama silakan lapor sama saya. Silakan lapor sama saya. Nanti saya kasih di sini nama-nama nabi dan bukannya setiap nabi. Oke, siapa kita? Susun dia kita. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Pelan-pelan buka miliknya, pelan-pelan. Jangan dilupa. Kalau yang pertama tadi akan pilihkan dulu. Nah, dari situ kalau kita kelompok lagi ambil HP tadi jadi akan buka itu sebentar. Cari itu namanya. Bagian dulu. Dibuka itu nama saya itu.
Bagi lanjut itu, silakan ketik kesalahannya, nabi apa misalnya, kemudian itu dong, apa kita? Nah, silakan dan kita selamat nabi. Itu makanya baru itu menjadinya dapat nanti dia. Semua Gimana kita naruh Paham kita lanjut lagi ya? Kita telah ada siapa? Singkat bagi saya. Singkat bagi. Sudah tadi satu lagi. Nah sekarang silakan kalau yang apa kita baca di tempat saja. Jadi kita Oke, misalnya kalau yang pertama dari mana ini? Karena belum selesai ini. Jangan berdiri untuk nomor 2. Salah saja. Dengan begini, selanjutnya akan
membuat haji ke sini untuk berperan, tetapi beliau sadar kemenangan tersebut datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tepuk tangan untuk saya ada beberapa sudah presentasi atau memaparkan tentang hasil temuannya. Saya harap itu yang sudah terdapat itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ada tadi Nabi Daud yang ada akan kemenangannya hari Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda ketawaduannya dan perhatiannya bahwa segala yang terjadi bukan tidak mungkin dan tidak lain adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Daud tadi Nabi Yahya yang masih usia remaja sudah hafal kitab Taurat. Itu makanya dia rajin belajar khususnya. Ini yang harus kita teladani dari Nabi Yahya. Kamu kita? Paham. Sekarang ada yang bertanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pembelajaran sebagai kesimpulan bahwa apa yang telah kita pelajari dalilnya Quran surah Al-Imran ayat 164 itu adalah dalil tentang wujudnya para rasul. Perhatikan dulu di sini, ayo. Perhatikan dulu, ada itu. Sebagai kesimpulan tadi, apa yang telah kita pelajari dari beberapa ini bahwa dalilnya tentang Quran surah Al-Imran ayat 164 itu menjelaskan tentang di antara kita semua ada seorang rasul yang dikirim. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentangnya bahwa apa yang telah kita cari di situ, Nabi yang telah kita kasih namanya dan teladani, tulis teladannya, maka itu baiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham mungkin? Sebelum kita tutup, kita berselawat dulu lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, kalau saya bilang sallu ala Nabi, kalian menjawab? Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, saya kira cukup sekian. Tapi yang kurangnya mohon dimaafkan. Ingat, kalau belajar di luar jangan cuma ambil referensi dari sini atau ambil landasan dari sini. Banyak di luar yang bisa kalian pelajari. Sekian, Allah wa Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Renaldi. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Renaldi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan ini adalah lanjutan dari seperti apa yang saya sampaikan di awal di pra, bahwa setelah pra itu ada observasi dalam kelas, setelah observasinya akan dilakukan lagi percakapan pasca. Jadi begitu ya Pak. Jadi di pasca ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali kepada Bapak. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi di dalam kelas? Ya. Alhamdulillah luar biasa Pak. Cuma mungkin karena
baru pertama kali ada yang mengamati pada saat pembelajaran, pada saat terus mengaji, jadi agak canggung itu kan begitu. Iya. Pasti semuanya begitu Iya. Pak, namanya observasi. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa ceritakan kembali ya area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas. Untuk langkah-langkahnya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun, Iya. itu sudah terlaksana. Kemudian untuk area pengembangannya, di mana karena ini berhubungan dengan materi beriman kepada Rasul, jadi untuk area pengetahuannya itu siswa tadi itu mengetahui tentang dari Nabi, tentang beriman kepada Rasul. Untuk keterampilannya sendiri Pak, siswa itu terampil dalam artian mereka mampu menuliskan dalil atau ayat yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Jadi begitu Pak. Bagus sekali Pak ya. Iya. Ya baik, jadi untuk area pengembangannya Pak adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Alhamdulillah cukup berhasil Pak. Ya. Cuma mungkin masih ada beberapa aspek-aspek atau bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Iya, bagus sekali Pak. Baik, sudah dilakukan dengan baik Pak, sudah berjalan dengan tahapan-tahapan. Namun Bapak merasa masih ada kekurangan. Menurut Bapak, kendala-kendala apa yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Untuk kendalanya barangkali mungkin dirasakan oleh setiap guru, Ya. di mana masih ada peserta didik yang enggan untuk ikut belajar, enggan ikut proses pembelajaran, masih kurang aktif. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Pastinya Pak, pasti semua guru merasakan yang demikian. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin mereka mengandalkan teman seperti itu ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau itu terlibat dalam proses diskusi pada saat proses pembelajaran? Menurut saya barangkali mereka kurang nyaman Pak, karena memang itu dalam satu kelompok terlalu banyak siswa. Ya. Terlalu banyak siswa dalam satu kelompok, jadi membuat mereka merasa tidak yakin, tidak nyaman dengan satu kelompoknya. Iya, betul sekali. Mungkin begini Pak, yang sedikit masukan untuk depannya pada saat Bapak melakukan pembagian kelompok, ya itulah dikatakan dari kelompok pesan tadi yang sudah dilakukan ada 6 siswa dalam satu kelompok, mungkin bisa dikurangi dari 4 atau 5 supaya tidak terlalu banyak. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar mereka menjadi nyaman pada saat proses pembelajaran? Seperti tadi saran Bapak bahwa mungkin dalam pembagian kelompok kedepannya Ya. itu perlu dikurangi, melihat potensi-potensi siswa atau memilih siswa berdasarkan kelompok, ada yang auditori, Ya, dan ya. siswa gitu. Ya, jadi betul sekali apa yang Bapak sampaikan. Jadi dalam pembagian kelompok itu kan, apalagi Bapak yang menggunakan berdiferensiasi Pak ya. Jadi itu adalah anak-anak juga diberikan minatnya sebelum ada minat kita. Ya, baik Pak. Rencana Bapak ke depannya pada saat untuk pembelajaran ke depan, Bapak akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka ya. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Mari saya tunggu cerita-cerita Bapak. Ya, Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan atau rencana Bapak ke depannya? Ya, insya Allah secepatnya Pak. Berdasarkan tadi saran-sarannya, masukan dengan mungkin sudah ada pembelajaran untuk saya sendiri, jadi insya Allah secepatnya juga. Iya, terima kasih banyak Pak atas percakapannya untuk hari ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak untuk kesempatan ini juga sebagai rekan sejawat yang mau saya observasi mulai dari pra,
observasi saya sampai sekarang ini pasca. Ya, saya sangat berterima kasih Pak ya. Mungkin hanya sampai di sini percakapan kita Pak, artinya bukan akhir dari percakapan kita. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Alright, Artinya berbagi see you tomorrow morning with new learning experience. Take care and do well and have a nice day. pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mungkin ada sedikit dari Pak. Ada yang Terima kasih banyak dari calon juara Renaldi. Rinaldi sebagai guru yang diobservasi seperti ini. Saya kira alhamdulillah kita sudah melewati tahapan-tahapan dan setelah observasi kemudian kita masuk observasi di dalam kelas kita pembelajaran yang dilaksanakan lagi. Dan alhamdulillah hari ini kita pada tahapan kasih saya melihat bahwa ya komunikasi yang efektif berjalan di kita tidak hanya CDP Pak Syahrini yang juga paling utama adalah kita melakukan kegiatan pasca observasi, melakukan coaching yang tentu kita mau melakukan supervisi akademik kemudian ala coaching dengan mengikuti tahapan kita. Kita tadi coba untuk menyampaikan tujuan kita kenapa kita berada di sini dan kemudian masih pada tahapan mengidentifikasi apa problem yang dihadapi dalam pembelajaran pada lagi. Dan yang paling utama ini adalah Pak Renaldi sendiri yang menemukan solusi dari masalah, bukan Pak Saparudin yang memberikan solusi, dan kemudian yang menemukan adalah dan saya kira inilah yang menjadi inti dari sebuah kegiatan coaching, bahwa coaching itu lebih mendorong pada coach yang menemukan solusinya, bukan coach yang memberikan solusi. Saya luar biasa tadi misalnya adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan nanti solusinya adalah beliau akan mencoba untuk melakukan pengurangan jumlah anggota dalam satu kelompok. Saya kira ini adalah cara-cara yang akan dilakukan untuk melakukan perbaikan pembelajaran supaya anak-anak lebih aktif dan sebagainya. Kemudian nanti juga akan mencoba untuk mengelompokkan, klasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan daya belajar dan auditori dan dari visual. Saya kira ini semua adalah cara-cara yang dilakukan. Itu cukup luar biasa. Terima kasih Pak Dini. Terima kasih Pak. Insya Allah ini akan menjadi bahan banyak pembelajaran, terutama mendorong mengikuti pembelajaran kita secara joyful dan meaningful, senang dan bermakna. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.